Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Risma Ria Aka, NIM 8566111179. Di sini, kelompok 2 akan menyampaikan materi modul 2 mengenai langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Kegiatan belajar 1, rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Rencana merupakan satu kebutuhan pokok dalam melaksanakan setiap kegiatan. PTK dilaksanakan melalui proses pengkajian berdaur yang terdiri dari 4 tahap. 1. Merencanakan, 2. Melakukan tindakan, 3. Mengamati, 4. Melakukan refleksi. Ada 4 langkah dalam merencanakan dan melakukan tindakan, yaitu A. Mengidentifikasi masalah, B. Menganalisis dan merumuskan masalah, C. Merencanakan PTK, D. Melaksanakan PTK. A. Mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru, yaitu masalah berasal dari orang yang terlibat dalam praktik. Dalam hal ini, guru sebagai pengelola pembelajaran. B. Menganalisis dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis sehingga dapat merumuskan masalah dengan jelas. Tentu saja, sebelum menganalisis masalah, kita mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi, dan dapat pula dengan mengkaji ulang berbagai dokumen sehingga kita dapat mengetahui atau gambaran rumusan masalah yang jelas tentang perilaku mengajar kita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rizky Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alawiyah. NIM saya 85661081. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh Ibu Risma Ria Aka. Baiklah, lanjutannya yaitu C. Merencanakan perbaikan. Dapat kita lihat, guru perlu membuat rencana tindakan atau yang sering disebut dengan rencana perbaikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Perumusan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Dugaan atau hipotesis ini dibuat berdasarkan kajian berbagai teori, kajian hasil peneliti yang pernah dilakukan dengan masalah yang serupa, diskusi dengan teman sejawat atau pakar, serta refleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Berdasarkan hasil kajian tersebut, guru menyusun berbagai alternatif tindakan. Guru perlu mengkaji setiap alternatif, terutama keterkaitannya dengan tujuan tindakan atau perbaikan, serta kelayakan pelaksanaan titik akhirnya. Dengan mempertimbangkan hasil kajian, guru memilih alternatif yang dianggap paling layak. Kedua, yaitu analisis kelayakan hipotesis tindakan. Setelah menetapkan alternatif hipotesis yang terbaik, hipotesis ini masih perlu dikaji kembali kelayakannya, dikaitkan dengan kemungkinan pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, guru harus bertanya, memungkinkan rencana tindakan tersebut dilaksanakan? Hal ini terutama dikaitkan dengan hal-hal berikut. A. Kemampuan dan komitmen guru sebagai aktor pelaksana. B. Kemampuan dan kondisi fisik siswa dalam mengikuti tindakan. C. Ketersediaan sarana atau fasilitas yang diperlukan di iklim belajar dan iklim kerja di sekolah. Materi selanjutnya yaitu D. Melaksanakan PTK. Dengan meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak, kini guru perlu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perbaikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menyiapkan pelaksanaan. Adapun beberapa langkah yang perlu disiapkan sebelum merealisasi rencana tindakan yaitu sebagai berikut. A. Membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. B. Menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan. C. Menyiapkan cara merekam dan menganalisis data
yang berkaitan dengan proses hasil perbaikan. D. Jika perlu, untuk memantapkan keyakinan diri, guru perlu mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan teman sejawat atau berkolaborasi dengan dosen LPTK. 2. Yaitu melaksanakan tindakan. Setelah persiapan selesai, kini tiba saatnya guru melaksanakan tindakan dalam kelas sebenarnya. Agar pelaksanaan ini dapat berlangsung secara terarah, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip dan kriteria. Adapun kriterianya sebagai berikut. A. Pekerjaan utama guru adalah mengajar. B. Cara mengumpulkan atau perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu guru sehingga guru kehabisan napas. C. Metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. D. Masalah yang ditangani guru haruslah sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru sebagaimana yang sudah pernah diulas di depan. E. Sebagai peneliti, guru harus memperhatikan beberapa aturan atau etika yang terkait dengan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, F. Guru harus mendapat dukungan dari seluruh personil sekolah, artinya semua persoalan di sekolah harus punya persepsi yang sebenarnya tentang PTK dan apa yang ingin dicapai melalui PTK. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Purnamasari. Kegiatan belajar 2. Pengumpulan data dan analisis data serta tindak lanjut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis data dan refleksi. A. Pengumpulan data. 1. Observasi dan interpretasi. Yang kedua, catatan harian, angket, dan wawancara. 1. Observasi dan interpretasi. Tahapan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perbaikan. Selain untuk menginterpretasikan peristiwa yang muncul sebelum direkam, interpretasi ini juga membantu dalam melakukan penyesuaian. A. Prinsip dan jenis observasi. Ada 5 prinsip dasar karakteristik kunci observasi yang secara singkat dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan bersama. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, membangun kriteria. Yang keempat, keterampilan observasi. Yang kelima, perbaikan atau feedback. Itulah pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan Saudara Pera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 8566111115. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sinta Purnamasari, yaitu jenis-jenis observasi dibedakan menjadi 4. 1. Observasi terbuka. 2. Observasi terfokus. 3. Observasi terstruktur. 4. Observasi sistematik. B. Tujuan atau sasaran observasi. C. Prosedur observasi. Masing-masing langkah tersebut terbagi menjadi 3. 1. Pertemuan pendahuluan. 2. Pelaksanaan observasi. 3. Diskusi balikan. 2. Catatan harian, rekaman, angket, dan wawancara seperti catatan harian guru, catatan harian siswa, rekaman dengan tipe recorder, angket, wawancara, dan berbagai dokumen yang terkait dengan siswa. Catatan ini akan sangat berharga bagi guru karena merupakan hasil observasi, reaksi, dan refleksi guru terhadap pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Itulah pemaparan dari saya yang akan dilanjutkan dari Saudari Susi Susanti. B. Analisis data dan refleksi. 1. Analisis data. Salah satu ciri guru yang profesional adalah mampu mengambil keputusan baik sebelum, selama, maupun setelah pembelajaran berlangsung. Keputusan yang diambil didasarkan pada
berbagai pertimbangan yang berasal dari berbagai sumber. Dalam kaitan dengan PTK, sumber pertimbangan tersebut adalah data yang dikumpulkan baik melalui observasi maupun dengan teknik lain. Agar data tersebut bermakna sebagai dasar untuk mengambil keputusan, data tersebut harus dianalisis atau diberi makna. 2. Refleksi. Sedangkan arti dari refleksi itu sendiri adalah merenungkan atau mengingat kembali apa yang telah kita kerjakan. Melakukan refleksi tidak ubahnya seperti berdiri di depan cermin untuk melihat kembali bayangan kita atau memantulkan kembali kejadian yang perlu kita kaji. C. Perencanaan tindak lanjut. Sebagaimana sudah tersirat dalam tahap analisis data dan refleksi, hasil atau kesimpulan yang didapat pada analisis data dan setelah melakukan refleksi digunakan untuk membuat rencana tindak lanjut.